Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 2415091052. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 1 DPS. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas UAS saya dalam mata kuliah Sistem Digital. Kali ini saya akan membuat rangkaian counter 7 segment atau rangkaian clock up menggunakan JK flip-flop. Jadi, sebelum ke dalam rangkaiannya, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen atau device yang digunakan. Yang pertama di sini menggunakan 7 segment BCD, lalu yang kedua di sini menggunakan gerbang N, dan juga yang ketiga menggunakan gerbang N dengan input 3 yang pastinya. Lalu di sini menggunakan clock, dan juga kita menggunakan IC JK flip-flop. Seperti dengan temanya, yang pasti kita menggunakan JK flip-flop. Dan yang terakhir di sini kita menggunakan logic probe bit. Dan ini adalah kurang lebih komponen yang harus dipakai. Dan lanjut, sebelum itu saya akan menjelaskan nih teman-teman. Jika flip-flop merupakan rangkaian sequential yang memiliki dua input J dan K, dan dua output Q dan Q bar, berfungsi sebagai memori 1 bit dan dapat berubah state saat diberi clock. Dalam rangkaian ini, terdapat 8 JK flip-flop yang tersusun secara cascade. Setiap flip-flop berperan sebagai 1 bit dalam counter. Dan untuk gerbang N-nya, terdapat beberapa gerbang yang bisa untuk mengkombinasikan output dari flip-flopnya. Output gerbang N akan high hanya jika semua inputnya high, digunakan untuk membentuk pola bit yang diperlukan decoder. Dan untuk 7 segmentnya, terdiri dari 7 segment LED yang dapat menyala independen, memiliki 2 digit display untuk menampilkan angka, input, BCD atau binary code desimal, menentukan segmen mana yang menyala. Dan untuk alur kerjanya nih teman-teman, kali ini aku akan jelaskan nih. Jadi proses clock ini, clock input masuk dari sisi kiri rangkaian. Setiap pulsa clock positif memicu perubahan stage pada flip-flop pertama. Dan untuk output flip-flop pertama menjadi clock untuk flip-flop berikutnya. Dan proses pencacahannya, flip-flop pertama berubah stage setiap clock. Flip-flop kedua berubah setiap 2 clock. Flip-flop ketiga berubah setiap 4 clock. Dan seterusnya membentuk pola pencacahan biner. Dan lanjut mengkonversi ke BCD. Jadi output dari flip-flop ini dikombinasikan melalui gerbang N membentuk kode BCD untuk setiap digit. Satu digit membutuhkan 4 bit, lalu nge-decoding dan displaynya. Decoding BCD to 7 segment ini mengkonversi ke kode BCD, mengaktifkan kombinasi segmen yang sesuai, misalnya untuk angka 0, segmen A, B, C, D, E, F akan menyala. Untuk angka 1, hanya segmen B dan C yang menyala. Dan karakteristik counter ini, yang pertama ada arah hitungan. Arah hitungan ini, counter ini menghitung naik atau up counter, dimulai dari 00 hingga mencapai nilai maksimum. Setelah nilai maksimum, akan kembali ke 00 atau ke reset secara otomatis. Dan untuk kecepatan hitungannya, ditentukan oleh frekuensi clock input. Semakin cepat clock, semakin cepat perubahan displaynya. Biasanya menggunakan clock dengan frekuensi yang dapat dilihat mata. Dan ada juga logic probe ya. Logic probe ini digunakan untuk memonitoring sinyal di berbagai titik, membantu troubleshooting rangkaian, dapat menunjukkan level logika high atau low, berguna untuk memverifikasi operasi rangkaian. Dan juga biasanya ini digunakan dalam aplikasi praktis yang dapat digunakan sebagai penghitung digital, timer atau stopwatch digital, display skor dalam game, sistem antrian, penghitung produksi, dan juga lainnya. Rangkaian ini merupakan contoh klasik implementasi sistem digital sequential yang menggabungkan penyimpanan data seperti flip-flop, logika konvensional gerbang N, dan juga display output atau 7 segment. Jadi keseluruhan sistem bekerja secara sinkron dengan clock untuk menghasilkan display counter yang dapat dilihat pada 7 segment. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai tentang penjelasan dan alur kerjanya nih teman-teman. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menjalankannya. Apakah berhasil atau tidaknya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi pada 7 segmen pertama ini akan menghitung 0 hingga 9. Ketika sudah 9, dia akan berpindah nilainya ke 7 segmen kedua dengan inputan yang sudah dihitung dari 7 segmen 1. Jadi di sini dia akan jalan hingga ke nilai maksimum. Ketika sudah nilai maksimum, dia akan kembali ke 00 atau reset secara otomatis teman-teman. Jadi seperti itu cara pembuatan clock up dengan JK flip-flop nih teman-teman.
Kurang lebih penjelasan saya seperti itu. Sebelumnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata atau perbuatan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.